Shalom. Pertama-tama saya terima kasih untuk Saudara Tris karena bisa menjadi pendengar untuk penjelasan tentang dua cara hidup. Di sini saya akan menjelaskannya dalam lembaran kertas kosong. Di sini penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu dua cara hidup. Nah, di sini saya akan membuat konsep terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, seperti yang kita ketahui, kita memiliki seorang penguasa dan pencipta alam semesta dan segala bumi maupun manusia, yaitu seperti yang kita ketahui adalah Allah. Dialah yang menciptakan bumi, lalu Ia menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia bertujuan untuk menguasai bumi, namun di bawah otoritas dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Akan tetapi di sini apakah hal itu terjadi sekarang? Nyatanya tidak. Di sini manusia sekarang memberontak atas perintah Allah, atas segala apa yang dikatakan Allah terhadap manusia yang telah diotoritaskan kepada manusia, juga ia telah memberontaknya. Lalu manusia sekarang hidup sesuka hatinya saja dan ia menguasai bumi tanpa Allah. Dia tidak memperdulikan lagi bahwa Allah lah yang memberi dia otoritas untuk menguasai bumi, dan manusia pun memberontak untuk menguasai bumi tanpa ada otoritas dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi seperti yang dikatakan tadi dalam kitab Roma ini, dikatakan bahwa manusia tidak ada yang benar dan tidak ada yang mencari Allah dan tidak ada yang berakal budi, mereka semua telah menyeleweng dan tidak berguna. Dan apakah yang dilakukan Allah atas perbuatan manusia, atas pemberontakannya? Jadi di sini Allah tidak tinggal diam saja. Di sini Allah memberikan hukuman kepada manusia yang telah memberontak atas segala perintahnya. Ia memberikan hukuman kepada manusia itu ya kematian kekal dan juga penghakiman. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan manusia pun menerima segala hukuman itu, dan mereka pun dihakimi, dan mereka menerima kematian kekal itu. Akan tetapi Allah tidak ingin menghakimi manusia terus-menerus atas perbuatan mereka, yaitu telah memberontak dari perintah Allah. Karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana Dia diutus ke bumi ini sebagai manusia, dan Ia mengorbankan nyawanya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Di sini dikatakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi itulah tujuan Yesus diutus ke bumi ini, yaitu untuk menghapus dosa kita. Ia yang telah menerima menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita peroleh, namun
digantikan oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di sini juga selanjutnya Allah menciptakan membangkitkan Yesus Kristus untuk menjadi penguasa atas bumi ini, dengan bertujuan untuk membawa kita ke hidup yang baru dan juga melahirkan kita kembali dan membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan itulah tujuan Yesus Kristus diutus ke bumi ini, yaitu yang pertama tadi mengorbankan nyawanya untuk menghapus dosa manusia, dan Ia bangkit untuk melahirkan kita kembali dan membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan. Dan inilah poin terpentingnya, itu dua cara hidup. Di sini ada dua cara hidup. Yang pertama ialah cara hidup di mana manusia hidup sesuka hatinya saja dan ia memberontak segala apa yang diperintahkan Allah kepada manusia dari cara hidup yang pertama ini, dan dia melanggar segala peraturan maupun firman-firman Tuhan. Dan inilah konsekuensi yang ia terima dalam kehidupan dari cara hidup yang pertama ini, ialah kematian kekal dan juga penghakiman. Jadi inilah, jika kita melakukan cara hidup yang pertama ini, kita akan mendapatkan kematian dan penghakiman. Jadi untuk cara hidup yang pertama sangat tidak disarankan dalam kehidupan kita. Dan dari cara hidup yang kedua, yaitu dimana kita hidup dalam Kristus Yesus. Kita hidup percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia telah menebus dosa-dosa kita, dan kita juga percaya bahwa Ia juga sang juru selamat dan keselamatan bagi kita, dan Ialah yang membawa kita ke hidup kekal dan juga penuh pengharapan. Yang kita dapatkan adalah kehidupan kekal dan juga tidak hanya kehidupan kekal, namun kita mendapatkan pengampunan. Nah, inilah dua cara hidup tersebut. Untuk cara hidup yang pertama sangat tidak disarankan untuk terapkan dalam kehidupan kita, akan tetapi cara hidup yang kedua sangat disarankan untuk kita lakukan, yaitu kita percaya dan mengaku bahwa Tuhanlah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari upah dosa itu, dan juga Ia yang telah membawa kita ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah selalu ada di atasnya. Dan seperti yang tertulis tadi dalam Yohanes 3:36, jadi barang siapa yang percaya kepada Anak, yaitu Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat seperti cara hidup yang pertama, ia tidak akan melihat hidup, melainkan ia akan melihat murka Allah yang selalu ada di atasnya, yaitu penghakiman. Dan inilah kedua cara hidup tersebut. Namun di sini jika kita ingin menerapkan dalam kehidupan kita cara hidup yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan dari cara kehidupan yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa. Jadi di sini saya akan membawa saudara Tris untuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan Yesus, kami hanyalah orang berdosa, kami hanya tidak pantas Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal Tuhan. Akan tetapi Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami menerima dan mengaku bahwa Engkaulah juru selamat kami, dan Engkaulah yang mampu membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal dan penuh pengharapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Dan tidak hanya berdoa saja, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah taat.
Di sini kita harus taat akan firman-firman Tuhan, kita harus melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita, dan juga taat akan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir di sini adalah percaya. Ini adalah hal yang paling utama dalam cara hidup yang kedua, itu percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa-dosa kita dan membawa kita ke hidup yang kekal, dan percaya juga bahwa Ialah juru selamat kita. Maka cara kehidupan yang kedua akan ada dalam diri kita. Jadi sekianlah penjelasan dari dua cara hidup, yaitu cara hidup yang suka-suka dan cara hidup yang di bawah perintah Allah dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk cara hidup yang pertama sangat tidak disarankan untuk terapkan dalam kehidupan kita, dan kita harus selalu hidup dalam Kristus Tuhan kita. Jadi sekian penjelasannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.